Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Perkenalkan, nama saya Ana DNTU dengan NIM 9214220099. Saya berasal dari kelas D Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi penelitian mengenai regresi sederhana dan regresi berganda untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Statistika Ekonomi yang diampu oleh Ibu Mulyani Mahmud, SPD MSA. Langsung saja kita ke video pembahasannya. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, di video ini saya mengambil penelitian yang berjudul Pengaruh tingkat hutang leverage terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tahun penelitian 2018. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah tingkat hutang atau leverage berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai dengan 2016. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mendapatkan bukti empiris yang ingin dicapai dalam penelitian serta untuk mengetahui pengaruh tingkat hutang atau leverage terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai dengan 2016. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai hipotesis penelitian. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu hipotesis. Hipotesis adalah dugaan atau pernyataan sementara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Nah, dalam penelitian ini, hipotesis yang pertama yaitu HA, tingkat hutang atau leverage yang berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan HO, tingkat hutang atau leverage tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif untuk memperhitungkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, untuk desain penelitiannya seperti yang kita lihat di gambar, yaitu leverage atau tingkat hutang adalah variabel X dan konservatisme akuntansi sebagai variabel Y. Nah, untuk variabel penelitiannya ada variabel bebas dan variabel terikat. Apa sih itu variabel bebas dan variabel terikat? Variabel bebas adalah variabel yang tidak tergantung pada variabel lainnya, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Di penelitian ini, variabel bebasnya yaitu tingkat hutang dan variabel terikat yaitu konservatisme akuntansi. Berikutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai definisi operasional variabel. Nah, di tabel terdapat dua variabel. Yang pertama yaitu tingkat hutang yang dilambangkan dengan X dan konservatisme akuntansi yang dilambangkan dengan Y. Definisi tingkat hutang atau leverage merupakan jumlah hutang yang digunakan untuk membiayai atau membeli aset-aset perusahaan. Perusahaan yang memiliki utang yang lebih besar dari equity dikatakan sebagai perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi. Leverage juga dapat berarti pengguna berbagai macam instrumen keuangan atau modal pinjaman untuk meningkatkan hasil potensial suatu investasi. Leverage dapat timbul melalui opsi, futures, margin, dan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Adapun indikator dalam tingkat hutang yang pertama yaitu debt ratio, yang kedua debt to equity ratio, yang ketiga long term debt to equity ratio, dan yang keempat short term debt to equity ratio dengan skala ratio. Nah, variabel yang kedua yaitu konservatisme akuntansi. Menurut Financial Accounting Standard Board, dalam Statement of Financial Accounting Concept, konservatisme adalah reaksi kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian dalam mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dalam resiko pada suatu bisnis telah dipertimbangkan. Pelaporan yang bersifat kehati-hatian tersebut seringkali disebut dengan konservatisme akuntansi. Implikasi dari penerapan ini
adalah pilihan metode akuntansi. Indikator yang pertama yaitu earning or stock return relation measures, yang kedua earning or accrual measures, dan yang ketiga net assets measures dengan skala ratio. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai populasi dan sampel. Sebelum saya menjelaskan populasi dan sampel dalam penelitian ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu populasi dan sampel. Nah, populasi adalah sekumpulan orang atau objek yang akan dipelajari atau diteliti. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik pada populasi. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Sedangkan sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 14 perusahaan dengan periode penelitian 3 tahun yang dimulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 42 data olahan. Kita masuk ke dalam bagian yang selanjutnya, yaitu jenis atau sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Nah, yang pertama yaitu jenis atau sumber data. Sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti tanpa melalui perantaraan, sehingga data yang diperoleh berupa data mentah. Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi yang dilakukan untuk mengetahui data laporan tingkat hutang pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Selanjutnya yaitu teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar, terdapat tabel hasil statistik deskriptif yang menunjukkan rata-rata dan deviasi standar, maksimum dan minimum dengan N adalah 42. Sedangkan statistik deskriptif variabel tingkat hutang memiliki rata-rata 7,85 dengan standar deviasi 5,653, serta dengan hasil maksimum untuk variabel tingkat hutang adalah 22 dengan minimum 1. Sedangkan statistik deskriptif variabel konservatisme akuntansi rata-rata adalah 0,19 dengan standar deviasi 0,135. Serta dengan hasil maksimum untuk variabel konservatisme akuntansi adalah 1 dengan nilai minimum 0. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai analisis regresi. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar, terdapat tabel hasil uji regresi sederhana. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh suatu persamaan regresi sederhana adalah Y sama dengan 0,255 kurang 0,008 plus nilai konstanta sebesar 0,255 menunjukkan bahwa jika tidak ada tingkat hutang atau leverage, maka konservatisme akuntansi sebesar 0,255. Sedangkan nilai koefisien regresi variabel tingkat hutang bernilai negatif, yaitu sebesar min 0,008. Secara statistik menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif variabel tingkat hutang leverage terhadap konservatisme akuntansi. Nilai koefisien sebesar 0,008 memiliki arti jika nilai tingkat hutang meningkat sebesar 1 satuan, maka nilai konservatisme akuntansi menurun sebesar 0,008 dengan asumsi variabel lain konstan. Nah, kita masuk ke dalam uji hipotesis. Di gambar terdapat tabel hasil pengujian koefisien regresi parsial atau penerimaan atau penolakan hipotesa dilakukan dengan kriteria yang pertama, jika nilai T hitung besar dari T tabel pada DF adalah sebesar 2,018 atau nilai signifikansi kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen terbukti secara statistik berpengaruh terhadap variabel dependen.
Sedangkan kriteria yang kedua yaitu jika nilai T hitung kecil dari T tabel pada DF adalah sebesar 2,018 atau nilai signifikansi besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak terbukti secara statistik berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam pengujian ini, uji T menggunakan uji dua pihak atau two-tailed test. Dikatakan sebagai uji dua pihak karena T tabel dibagi menjadi dua bagian dan diletakkan di bagian kanan dan kiri. Berdasarkan hasil uji regresi sederhana yang bisa kita lihat pada tabel yang sudah saya tampilkan, diperoleh nilai T hitung tingkat hutang atau leverage sebesar min 2,234 besar dari T tabel min 2,018 dan hasil signifikan sebesar 0,031 kecil dari tingkat signifikan yang ditetapkan sebagai 0,05, maka HA diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial tingkat hutang atau leverage berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi menerangkan variasi variabel independen. Nah, nilai koefisien determinasi adalah 0 dan 1. Apabila nilai adjusted koefisien determinasi sama dengan 0, maka variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikit pun variasi variabel dependen. Nah, sebaliknya, apabila nilai adjusted koefisien determinasi sama dengan 1, maka variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen. Semakin mendekati 1, maka nilainya semakin baik, yang berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk mendeteksi variasi variabel dependen. Berdasarkan tabel koefisien determinasi yang dapat kita lihat, diperoleh nilai koefisien determinasi dengan nilai R sebesar 0,333 dan R square sebesar 0,111 atau 11,1%, yang berarti bahwa variabel tingkat hutang atau leverage mampu menjelaskan sebesar 11,1%. Berdasarkan tabel koefisien determinasi yang dapat kita lihat di layar, diperoleh nilai koefisien determinasi dengan nilai R sebesar 0,333 dan R square sebesar 0,111 atau 11,1%, yang berarti bahwa variabel tingkat hutang atau leverage mampu menjelaskan sebesar 11,1%. Penyebab terjadinya variasi atau perubahan yang terjadi pada tingkat hutang atau leverage, sedangkan sisanya sebesar 88,9%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Variabel lain yang tidak diteliti yaitu mekanisme good governance, likuiditas, profitabilitas, financial distress, struktur kepemilikan manajerial, kontrak hutang, peluang pertumbuhan, risiko litigasi, ukuran perusahaan, financial leverage, dan ratio leverage. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan materi yang kedua yaitu mengenai regresi berganda. Regresi berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Saya mengambil penelitian yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Akuntansi dan Umur Usaha terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi dengan tahun penelitian yaitu tahun 2021. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada home industry di Kecamatan Dumini, Kota Gorontalo? Kedua, apakah umur usaha berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada home industry di Kecamatan Dumini, Kota Gorontalo? Dan yang ketiga, apakah pengetahuan akuntansi dan umur usaha berpengaruh secara bersama-sama terhadap penggunaan informasi akuntansi pada home industry di Kecamatan Dumini, Kota Gorontalo? Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi pada home industry di Kecamatan Dumini, Kota Gorontalo. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh umur usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi pada home industry di Kecamatan Dumini, Kota Gorontalo. Dan tujuan penelitian yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama pengetahuan akuntansi dan umur usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi pada home industry di Kecamatan Dumini, Kota Gorontalo.
Kita masuk ke bagian hipotesis penelitian. Hipotesis adalah dugaan atau pernyataan sementara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Adapun hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini, yang pertama, H1, terdapat pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi. H2, terdapat pengaruh umur usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi. Dan H3, terdapat pengaruh pengetahuan akuntansi dan umur usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis penelitian, desain penelitian, dan variabel penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu untuk memperhitungkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun desain penelitiannya dapat dilihat pada gambar. Yang pertama yaitu pengetahuan akuntansi yang dilambangkan dengan X1, ada umur usaha X2, dan penggunaan informasi akuntansi dilambangkan dengan Y. Berikutnya adalah variabel penelitian. Terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang tidak tergantung pada variabel lainnya. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, dalam penelitian ini variabel bebasnya yaitu pengetahuan akuntansi dan umur usaha. Sedangkan variabel terikatnya yaitu penggunaan informasi akuntansi. Kita masuk ke dalam pembahasan mengenai populasi dan sampel. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai populasi dan sampel. Populasi adalah sekumpulan orang atau objek yang akan dipelajari atau diteliti, sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik pada populasi. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan home industri di bidang industri pangan yang berada di Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, yang jumlahnya menurut data dari Dinas Perindak Kota Gorontalo yakni sebanyak 112 home industri. Sedangkan sampel yang ditarik dari data home industri yang berada di Kecamatan Dungingi berjumlah 53 sampel. Next yaitu operasional variabel penelitian. Dapat kita lihat pada tabel yang sudah saya lampirkan. Ada tiga jenis variabel. Yang pertama pengetahuan akuntansi yang dilambangkan dengan X1, umur usaha yang dilambangkan dengan X2, dan penggunaan informasi akuntansi yang dilambangkan dengan Y. Adapun definisi variabel penelitian pengetahuan akuntansi menurut Setianingrum dan kawan-kawan adalah pengetahuan dari pimpinan atau pemilik usaha tentang akuntansi. Dan indikator variabelnya yang pertama pengetahuan deklaratif atau persamaan dasar akuntansi, yang kedua pengetahuan struktural atau laporan keuangan dengan skala ukur Likert. Jenis variabel yang kedua yaitu umur usaha. Menurut Febrianti, umur usaha yakni lamanya suatu usaha beroperasi, mulai dari perusahaan berdiri sampai dengan sekarang. Dengan indikator variabel, umur usaha akan diukur berdasarkan lamanya usaha, berdasarkan tahun sejak pendirian usaha sampai dengan penelitian ini dilakukan, dengan skala ukur interval. Dan jenis variabel yang ketiga yaitu penggunaan informasi akuntansi. Menurut Halim dan Supomo, informasi akuntansi adalah suatu informasi kuantitatif yang berkaitan dengan fakta dan data yang dapat dikuantitatifkan satuannya. Adapun indikatornya, yang pertama penggunaan informasi akuntansi keuangan atau kegunaan finansial, yang kedua penggunaan informasi akuntansi manajemen atau kegunaan operasional, dan ketiga penggunaan informasi akuntansi pajak atau kegunaan administrasi dan umum dengan skala ukur Likert. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai jenis atau sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Nah, yang pertama yaitu jenis atau sumber data. Sumber data sendiri adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara sehingga data yang diperoleh berupa data mentah. Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya. Nah, jenis data dan penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data primer yang diambil dari pelaku home industri yang berada di Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner berupa pertanyaan yang diberikan kepada responden dan wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan berhubungan dengan masalah yang ada pada home industri di Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan pendekatan regresi berganda.
Pembahasan berikutnya yaitu hasil statistik deskriptif. Dapat kita lihat pada tabel hasil statistik deskriptif variabel penelitian yang sudah saya lampirkan. Variabel pengetahuan akuntansi atau X1 memiliki skor terendah sebesar 1 satuan dan tertinggi sebesar 9 satuan. Kemudian rata-rata sebesar 4,79 satuan dengan standar deviasi sebesar 1,95 satuan. Nilai rata-rata sebesar 4,79 satuan menunjukkan bahwa pelaku home industri di Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo cenderung memiliki pengetahuan yang kurang optimal dalam bidang akuntansi, sehingga hal ini akan berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan keuangan usaha yang dalam hal ini akan berdampak pada kerawanan dalam penentuan harga hingga akan mengalami kerugian. Nah, selanjutnya variabel umur usaha memiliki skor terendah sebesar 1 tahun dan tertinggi sebesar 23 tahun. Kemudian rata-rata sebesar 8,45 tahun dengan standar deviasi sebesar 5,69 satuan. Nilai rata-rata sebesar 8,45 tahun ini menandakan bahwa rata-rata pelaku home industri di Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo telah berpengalaman yang seharusnya mampu dalam pengelolaan keuangan, di mana pengalaman untung dan rugi dalam usaha dalam tahun-tahun pertama berusaha menjadi informasi penting bagi pelaku home industri di Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari keputusan akuntansi dalam pengembangan usaha yang lebih baik. Nah, selanjutnya variabel penggunaan informasi akuntansi memiliki skor terendah sebesar 19,45 satuan dan tertinggi sebesar 58,17 satuan. Kemudian rata-rata sebesar 43,31 satuan dengan standar deviasi sebesar 11,05 satuan. Nilai rata-rata sebesar 58,17 menunjukkan bahwa adanya penggunaan informasi akuntansi yang masih perlu dioptimalkan bagi para pelaku home industri di Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, karena informasi akuntansi masih sulit dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan usaha untuk pengembangan kapasitas usaha yang digeluti. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hasil analisis regresi. Berdasarkan tabel yang sudah saya lampirkan, model regresi linear berganda yang dibangun adalah Y sama dengan 25,807 tambah 3,075 X1 tambah 0,327 X2 tambah E. Nah, berdasarkan model persamaan regresi tersebut, dapat diinterpretasikan nilai konstanta merupakan nilai tetap, yang berarti bahwa apabila tidak terdapat pengaruh dari pengetahuan akuntansi dan umur usaha, maka penggunaan informasi akuntansi bernilai konstan, yakni sebesar 25,807 satuan. Sementara itu, nilai koefisien regresi variabel X1 sebesar 3,075, menunjukkan setiap perubahan variabel pengetahuan akuntansi sebesar 1 satuan akan mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada home industri di Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo sebesar 3,075 kali satuan. Dengan asumsi variabel umur usaha nilai yang konstan atau ceteris paribus. Kemudian nilai koefisien regresi variabel X2 atau umur usaha adalah sebesar 0,327, menunjukkan setiap perubahan variabel umur usaha sebesar 1 satuan akan mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada home industri di Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo sebesar 0,327 kali satuan. Dengan asumsi variabel pengetahuan akuntansi nilai yang konstan atau ceteris paribus. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji hipotesis. Yang pertama ada uji T. Dapat kita lihat pada tabel yang sudah saya lampirkan. Yang pertama, pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi pada home industri di Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai T hitung untuk variabel pengetahuan akuntansi diperoleh sebesar 4,629, sedangkan nilai T tabel pada tingkat signifikansi 5% dan derajat bebas N kurang K kurang L atau 53 kurang 2 kurang 1 sama dengan 0 sebesar 2,009. Jika kedua nilai T tersebut dibandingkan, maka nilai T hitung masih lebih besar dibandingkan dengan nilai T tabel. Maka dari itu disimpulkan bahwa pengetahuan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi pada home industri di Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Makna dari koefisien positif menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi memberikan dampak yang baik dalam pengetahuan informasi akuntansi. Yang kedua yaitu penggunaan umur usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi pada home industri di Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo.
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa nilai T hitung untuk variabel umur usaha diperoleh sebesar 1,434, sedangkan nilai T tabel pada tingkat signifikansi 5% dan derajat bebas N kurang K kurang L atau 53 kurang 2 kurang 1 sama dengan 0 sebesar 2,009. Jika kedua nilai T tersebut dibandingkan, maka nilai T hitung masih lebih kecil dibandingkan dengan nilai T tabel. Maka dari itu, disimpulkan bahwa umur usaha berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi pada home industry di Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Makna dari koefisien positif menunjukkan bahwa semakin lama umur suatu usaha, maka semakin baik pengalaman dari pelaku usaha dalam penggunaan informasi akuntansi yang baik. Pembahasan berikutnya yaitu UJF atau pengujian simultan. Berdasarkan tabel yang sudah saya lampirkan, didapat nilai F hitung penelitian ini sebesar 15,604. Sementara itu, nilai F tabel pada tingkat signifikansi 5% dan DF1 sebesar K sama dengan 2 dan DF2 sebesar N kurang K kurang 1 sama dengan 53 kurang 2 kurang 1 sama dengan 50 adalah sebesar 3,183. Jika kedua nilai F ini dibandingkan, maka nilai F hitung yang diperoleh jauh lebih besar F tabel, sehingga pengetahuan akuntansi dan umur usaha secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi pada home industry di Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Nah, pembahasan yang terakhir mengenai koefisien determinasi. Berdasarkan tabel hasil analisis koefisien determinasi yang sudah saya lampirkan, maka dapat dilihat bahwa nilai adjusted R-square atau nilai koefisien determinasi yang disesuaikan sebesar 0,360. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 36,00% variabilitas penggunaan informasi akuntansi pada home industry di Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo dapat dijelaskan oleh pengetahuan akuntansi dan umur usaha. Sedangkan sisanya sebesar 64,00% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti komitmen pelaku usaha, intensitas pelatihan, peran pemerintah, dan kerjasama antar usaha. Sekian pembahasan mapping penelitian terdahulu dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. And thanks for watching.